Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Kita kedatangan satu alat ini ya, air fryer merek Mito ya. Kita akan review teman-teman. Seperti apa alat ini, bagaimana cara pakainya, dan bagaimana hasilnya ya. Kita langsung buka aja ya guys ya. Oke, ini alatnya udah. Oke teman-teman, ini udah nih alatnya ya. Oke, kita lihat dulu sekilas. Mereknya Mito ya. Sekilas kita baca dulu ya. Nah, sekilas apa aja yang bisa dimasak alat ini ya teman-teman. Kita bisa baca, ini bisa ikan ya, daging, kentang, sosis, sayap ayam, nugget, menghangatkan gorengan. Terus ini kira-kira jenis-jenis makanannya sekilasnya, tapi nanti kita bisa lihat detail. Di bagian bawah ada keterangan kapasitas 4 liter seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wattnya 800, pemanas 200 derajat Celcius, stainless steel ya, stainless steel, jadi bisa sampai 200 derajat. Bagian dalam di sini disebutkan, bagian dalam penggorengan dapat dilepas dengan lapisan non-stick coating, jadi di panci dalamnya itu tidak lengket ya. Terus pengaturan waktu maksimum 60 menit. Terus ada knob dan handle dari kayu yang kesannya bermotif kayu maksud saya, yang kesannya mewah dan elegan. Temperatur proteksi, ada proteksi temperatur dan juga mudah dibersihkan karena memang bahannya adalah non-sticky teman-teman ya. Itu aja untuk tampilan-tampilan ininya. Mungkin sekilas teman-teman bisa lihat ya. Untuk harganya saya nggak tahu teman-teman karena ini pemberian. Tapi mungkin teman-teman bisa googling langsung ke marketplace atau ke website dari Mito ya. Ada apa aja nih Mito Happy Fry. Jauhkan produk dari sumber panas atau pengapian lebih dari 30 cm. Kemudian di sini ada keterangannya teman-teman, resep yang direkomendasikan ya. Sayap ayam 15-24 menit ya. Kentang goreng 15-22, sosis 10-14, ikan 20-30, udang 10-20, daging 25-30, nugget 10-25, menghangatkan gorengan 5-10 menit. Ini untuk resep yang direkomendasikan. Nah, ini timernya ya teman-teman. Timernya. Jadi kita mau pilih berapa nih. Ini ketika kita puter, dia nanti akan berputar gitu. Jadi sekali lagi timernya, misalkan putar dulu. Dia ada bunyinya, counter tek 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 gitu, nanti sampai habis di nolnya. Kita lihat ya, ini lorokannya kita buka seperti ini. Ada apa aja? Di dalamnya ada apa aja? Ini ada ya seperti ini untuk pembatas supaya nggak kena minyaknya teman-teman. Sepertinya begitu, nanti akan kita baca. Nah ini di bagian dalamnya ini. Ya, materialnya metal ya. Ini metal bagian bawahnya. Ya, ini kayak tempat rice cooker itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu untuk bagian sekelilingnya dia ya. Sekelilingnya dia seperti apa. Ini tampak depannya. Kemudian tampak samping nggak ada apa-apa. Tampak belakang nih. Ini tampak belakang. Ini bagian belakangnya ada seperti ventilasi gitu. Terus tampak samping satunya nggak ada apa-apa. Simple banget. Sepertinya tombolnya cuma itu. Nah, kita bisa lihat bagian bawah ya. Kita baca dulu untuk spesifikasi teknisnya di bagian bawah teman-teman ya. Kita baca dulu. Ini jenisnya adalah oven listrik ya. Ini termasuk jenis oven listrik model AF5 ya, model AF5.
Terus 800 watt, volume 4 liter ya. Jadi volume mangkoknya tadi 4 liter. Dengan tegangannya adalah 220 volt, 50 Hz untuk frekuensi. Ini seperti ini aja, nggak ada lainnya. Simple banget. Jadi ini kan sebenarnya hanya elemen pemanas teman-teman. Elemen pemanas. Tapi apakah bisa mematangkan masakan seperti yang disebut tadi ya, yang di sini? Apakah benar-benar bisa matang? Nanti akan kita coba teman-teman. Karena dia adalah elemen perangkat pemanas, tentu dia punya elemen pemanas. Nah, di manakah elemen pemanasnya teman-teman? Mari kita buka. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah elemen pemanasnya. Kalau dilihat di sini, ternyata elemen pemanasnya hanya di sisi atas teman-teman ya, hanya di sisi atas. Nah, hanya di sisi atas. Jadi nanti mangkoknya tadi yang ada di bawah itu ya, mangkoknya dari bawah ini mendapat panas dari atas, begitu ya. Kira-kira begitu. Kita akan coba teman-teman untuk demonya, kita akan tes ya. Kira-kira apa ya yang kita punyain? Oke teman-teman, di sini untuk testing alat ini yang pertama kali, saya akan cari yang paling simpel aja dulu ya teman-teman, karena ini udah mau buka dan kebetulan kita juga mau pakai ininya, alatnya ini ya. Ini kita akan reheat gorengan ya, kita akan menghangatkan gorengan. Nah tentu tempatnya kita lap-lap dulu teman-teman, ini kan masih bau pabrik ya, bau-bau pabrik, ini mesti akan kita lap dulu. Nah yang akan kita hangatkan adalah lumpia teman-teman. Ini lumpia, ini siomay apa ini dari Balikpapan ya. Kita akan hangatkan ini. Oke, kita akan hangatkan ini dengan menggunakan air fryer teman-teman. Kita akan baca dulu digital air fryer, inti-intinya aja ya teman-teman. Ini ya seperti biasa, tutup bagian atas ya, tutup bagian atas, pemutar, ini body semuanya. Nah ini tadi ternyata adalah lapisan ya, namanya lapisan yang kita taruh di atas ininya, tungkunya itu ya. Seperti itu, teknisnya nggak ada, persiapan yang harus kita lakukan simpel aja ya teman-teman. Jadi produk harus diletakkan stabil di tempatnya, betul ya. Terus kemudian colokkan listrik ya tentunya. Tapi sebelum colokan listrik teman-teman, ini dulu ya. Sebelum colokan listrik kita siapkan dulu seperti ini, baru kemudian ini penyangganya seperti ini kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu di sini ya, masukkan ke dalam gitu ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi masukkan alas penggorengan ke bagian bawah dari wadah seperti yang ada di gambar ini. Nah ternyata karetnya tadi itu untuk ditaruh di sini teman-teman, supaya nggak gores gitu ya. Tapi apakah karetnya ini tahan panas? Nah, kita cek dulu ya. Karetnya ada 4. Karetnya ada 4. Terus dia masuk dulu ke sini. Agak keset gitu ya. Masuknya pelan gitu ya. Oke, bisa ya. Masuk harus pas posisinya begitu. Oke, setelah itu kita pegang wadahnya ya, jelas. Wadahnya kita pegang, baru kita masukkan begini, kira-kira begini. Namun sebelumnya gorengan yang mau kita hangatkan, kita masukkan dulu ke air fryer. Kabel-kabelnya kita siapin dulu ya. Nah teman-teman, ini bisa diatur ya ketinggiannya. Nah, kita mungkin nggak usah terlalu sampai bawah aja, karena elemen pemanasnya kan di sini ya teman-teman. Nih, karena elemen pemanasnya kan ada di ini, di atasnya ini. Jadi supaya dia kena pemanas juga. Jadi saya atur tidak terlalu ke bawah ya. Saya atur tidak terlalu ke bawah begini. Nah, sekarang kita saatnya untuk memasukkan gorengannya ini teman-teman ya. Gorengannya ini saatnya kita masukkan. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman yang pengen tahu saya beli di mana, ini ada tulisannya ya, sambil promosi ya, siomay Kajis Balikpapan, kira-kira begitu. Nah, oke, kita akan coba masukkan teman-teman ya. Ini satu-satu aja.
1. Ini kita paskan dulu ya. 2, 3, ya, 4, 5. Ya kira-kira begitu susunannya, boleh diatur. Susunannya boleh diatur ya. Oke. Udah. Nah, sesuai ketentuan kita akan lihat dulu untuk gorengan berapa lama. Untuk gorengan itu adalah, untuk reheat gorengan adalah 5-10 menit. Gak apa-apa, kita akan tes 10 menit aja ya teman-teman. 10 menit aja. Nah tentu untuk melihat suhu sebelum dan sesudahnya, ada baiknya kita cek dulu teman-teman. Kita cek dulu dengan menggunakan termometer ya. Kita ukur, untuk ini adalah termometer benda ya. Kita ukur dulu suhunya berapa. Suhunya 29 ya. Saya ulang lagi. 29, saya tes lagi. 29 ya, suhunya 29. Nah, sekarang saya akan tutup. Nah, sekarang akan saya tutup ya, teman-teman. Pastikan tertutup dengan baik. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita colokkan listriknya. Nah, teman-teman, ini saya masukkan listrik ya. Udah. Nah, karena listrik di tempat saya hanya 1300 ya teman-teman, jadi ini saya matikan dulu sebagian. Jadi saat ini saya hanya nyalain rice cooker aja, 300 watt aja. AC semua saya matiin, komputer saya matiin, saya hanya nyalain itu tadi apa, rice cooker sama ini. Sambil mungkin teman-teman untuk referensi, misalkan teman-teman memiliki listrik yang sama dengan saya 1300, apakah kuat ya. Nah, tadi seperti di petunjuk tadi adalah untuk gorengan adalah sekitar 10 menit, teman-teman. Jadi di sini akan saya putar ya ke 10 menit aja ya. Nah, dia langsung bunyi gemuruh, teman-teman. Teman-teman bisa dengar nggak? Dia langsung bunyi gemuruh. Dan timernya juga bunyi cik 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 gitu. Ini artinya timernya juga mengurangi ya. Sambil nyalain, sambil mengurangi durasinya. Nanti kalau ketika dia sudah sampai di 0, dia akan mati. Nah, di sini teman-teman, apa yang saya rasakan adalah ada sedikit kehangatan, teman-teman. Nah, kita tunggu aja ya sampai timernya selesai, dan nanti setelah selesai akan saya cek suhunya. Kira-kira 10 menit ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini air fryer sedang bekerja. Di bagian belakang ada ventilasi, teman-teman. Nah, ventilasi ini terasa hembusan angin keluar, dan baunya adalah bau gorengan, teman-teman. Jadi yang dihangatkan tadi itu bau gorengan. Nah, kita coba lihat suhunya di sekitar airflow-nya ini berapa. Di sini disebutkan bahwa suhunya tinggi, teman-teman. Artinya di luar kerja dari alat saya ini. Padahal ini sudah mengukur objek ya. Kita coba ukur lagi. Panas, teman-teman. Ini dia mengatakan di dalamnya panas, bos, gitu. Tapi kalau ujung bodi luarnya nggak ada panas, teman-teman ya. Jadi di luar ini memang bahannya ada isolasinya lah gitu. Tapi kalau di bagian sini terasa sedikit panas nih. Kita ukur. Ini 36 bagian bawah. 35 ya. Kalau bagian yang berhubungan dengan dalam itu, kalau kita ukur dia merah, artinya panas. Panasnya sekitar 41 ya. Tentunya kalau di bagian pemanasnya lebih dari itu. Nah, kita tunggu aja ya, teman-teman. Nah, ini berjalan sekitar 2-3 menit. Ini terasa panasnya tinggi, semakin tinggi, teman-teman. Udaranya tinggi panasnya. Nah, ini panas ya. Timernya baru sekitar 6 menit, teman-teman ya. Sebentar lagi selesai. Dan pas nih, sebentar lagi juga hampir buka puasa untuk wilayah Balikpapan dan sekitarnya, teman-teman. Sudah berjalan 8 menit dan kita akan tes dulu di suhu ini, teman-teman ya. Di sini badannya sekarang di 8 menit panas, teman-teman. Di sini 8 menit berjalan panas nih. Bodinya mulai panas. Atas nggak begitu panas, di bagian ini panas. Sekitar 42 suhunya. Di
Di sini sangat tinggi, tidak terbaca alat saya. Ini kalau nggak salah rentangnya dia sampai 60 ke atas teman-teman, 70-an, 80-an. Ini 42. Jadi memang tinggi saat ini. Timernya udah hampir berhenti. Kalau berhenti dia akan berhenti sendiri teman-teman ya. Ini panas nih, bagian tepi ini panas. Oke, sebentar berhenti, kita akan siapkan, kita akan keluarkan ke piring ya. Sudah selesai masakannya. Panas. Sekarang bismillahirrahmanirrahim kita buka. Wow. Kesan pertama hangat teman-temannya. Panas. Bunyi krenyes-krenyes seperti orang menggoreng. Minyaknya keluar semua. Jadi memang tapi ini asik loh teman-teman. Ini terasa hangat sekali ini. Oke. Kita akan ukur dulu suhunya ya teman-teman. Langsung kita ukur dulu suhunya. Panas teman-teman. Jadi alat saya itu di luar rentang kerja alat saya. Ini sekitar di atas 70 teman-teman panasnya. Karena alat ini memiliki kemampuan untuk memanaskan sampai 200 derajat. Iyalah, namanya daging aja bisa mateng teman-teman ya. Oke, ini udah panas. Kalau mau kita pindah juga nggak apa-apa. Tapi sepertinya kalau saya pindah ke sini, kebetulan piring saya ini melamin. Jadi sebaiknya kita tunggu dulu teman-teman ya. Intinya ini sudah berhasil memanaskan gorengan ini. Dan ini tidak seperti biasanya kita memanaskan ya. Kalau kita memanaskan kan biasanya digoreng lagi gitu. Nah, dengan cara menghangatkan seperti ini, memanaskan seperti ini, maka gorengan tidak perlu kita goreng lagi, cukup kita panaskan. Nah, sebenarnya sih selain dengan cara seperti ini, sebelumnya saya biasa menggunakan memanaskan dengan seperti panci tekan, happy call seperti itu. Tapi dengan adanya alat ini, dengan dapatnya dia alat seperti ini, akhirnya kami bisa menghangatkan ini ya, ini dengan gorengan maupun memasak tanpa minyak dengan menggunakan air fryer dari Mito ini teman-teman. Ya kira-kira begitu aja ya teman-teman. Sudah matang, sudah cukup ini. Jadi saatnya kita pindahkan sekarang. Untuk bodinya masih panas sih. Ini 10 menit sih tadi tertulis di situ antara 5 sampai 10, tapi saya pilih 10 menit. Baik teman-teman semuanya, demikian dari saya Surya MS Review. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.